kelas 4 SD kurikulum 2013, tema 1, subtema 2, pembelajaran 2, kebersamaan dalam keberagaman. Pembelajaran 2. Sebelumnya kita sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Bagaimana cara menjalin kebersamaan dalam keberagaman tersebut? Mari kita pelajari lebih jauh. Kegiatan pertama yaitu ayo membaca. Bacalah teks berikut. Teks tentang tong sampah gotong royong. Perhatikan gambar tersebut. Bacalah teks tersebut dengan seksama dan dimengerti isi dalam teks tersebut, sehingga kalian dapat memahami dan mengerti maksud dari bacaan tersebut. Itu adalah gambar anyam untuk tempat sampah. Kegiatan selanjutnya yaitu ayo berdiskusi. Berdasarkan teks yang kamu baca tadi, isilah grafik berikut. Grafik pertama yaitu keberagaman. Ada 3 kotak dalam grafik keberagaman. Kemudian yang kedua yaitu kerjasama, ada 3 kotak juga. Kemudian yang ketiga yaitu manfaat dari kerjasama, ada 3 kotak juga. Kalian isi sesuai bacaan teks yang dibaca tadi. Setelah kamu mengisi grafik di atas, diskusikan pertanyaan berikut dengan temanmu. 1. Apa itu kerjasama? 2. Apa manfaat kerjasama? 3. Bagaimana cara kita supaya bisa bekerja sama dalam keberagaman? Kerjasama merupakan usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Bagaimana dengan warga di daerahmu? Apakah mereka juga bekerja sama dalam keberagaman? Ceritakan 1 kerjasama yang dilakukan di tempatmu. 1. Keberagaman di lingkunganmu. 2. Memberi 1 contoh kerjasama. 3. Manfaat kerjasama. 4. Kesimpulan. Kerjasama dalam keberagaman merupakan sikap yang harus dikembangkan. Sikap tersebut akan memupuk suatu persatuan dan kesatuan. Kegiatan selanjutnya yaitu ayo mengamati. Coba kalian amati gambar tersebut. Ada beberapa gambar rumah adat. Keragaman budaya Indonesia juga terlihat dalam rumah adat. Rumah adat mencerminkan ciri khas suatu tempat. Mari amati rumah adat tersebut. Dalam rumah adat tersebut terdapat sudut lancip dan sudut tumpul. Diskusikan hasil jawabanmu dengan temanmu. Temukan sudut lancip, tumpul, dan siku-siku pada kedua rumah adat tadi dengan cara melingkari dan memberi nama tiap sudut. Ini adalah matematika. Jenis-jenis sudut. 1. Sudut siku-siku. Suatu sudut disebut siku-siku jika kaki-kaki sudutnya tegak lurus, yaitu ukurannya adalah 90 derajat. Perhatikan gambar tersebut. Yang kedua, sudut lancip.
Sudut lancip disebut sudut lancip jika ukuran sudutnya lebih kecil dari sudut siku-siku, yaitu antara 0 dan 90 derajat. Sudut-sudut berikut adalah sudut lancip. Yang ketiga, sudut tumpul. Disebut sudut tumpul jika ukuran sudutnya lebih besar dari sudut siku-siku, yaitu antara 90 derajat ke atas. Menggunakan busur. Alat yang digunakan untuk mengukur sudut secara baku adalah busur. Sudut dikembangkan dengan satuan sudut adalah derajat. Untuk mengukur sudut secara lebih akurat, perhatikan gambar tersebut. Busur AOB besarnya 45 derajat. Berapakah besar setiap sudut berikut? Kalian coba cari berapa besar sudut pada gambar tersebut yang bergaris merah. Untuk mengukur sudut ABC, tempatkan busur di atas gambar sudut sehingga titik pusat busur terletak di titik sudut B. Dan alas busur kita menggunakan skala bagian dalam bentuk untuk menentukan ukuran sudut ABC. Lihatlah benda-benda di sekitarmu. Temukan 5 benda yang mempunyai sudut. Ukurlah besar sudutnya dengan menggunakan busur. Perkirakan dahulu sebelum kamu mengukurnya. Kalian cari benda-benda di sekitarmu. Misalkan ada bangku, meja, misalkan ada genting atau kardus, ya atau yang lainnya. Kalian ukur, kalian tulis nama bendanya. Mencetak sudut. Temukan 3 benda yang memiliki sudut yang sama. Gambarlah sudutnya. Nama benda, besar benda, gambar sudut. Apakah kamu mau menemukan benda yang besar sudutnya sama? Apakah gambar sudutnya sama? Apa yang dapat kamu simpulkan? Apakah besar sudut gambar berikut sama besar? Jelaskan. Mana yang sudutnya lebih besar? Jelaskan. Apa yang mempengaruhi besar sudut tersebut? Besar sudut dipengaruhi oleh bukaan kaki-kakinya. Besar sudut tidak dipengaruhi oleh panjang sinar garis. Contoh besarnya sama. Perhatikan contoh pada gambar tersebut. Selain rumah adat, kita dapat menemukan sudut di sekitar kita. Bangunan di sekitar kita termasuk tempat ibadah juga terdapat sudut. Kegiatan selanjutnya, ayo berkreasi. Ini adalah pembelajaran SBDP. Kamu sudah berlatih gerakan dasar tarian bungkam jumpa. Lakukan gerakan dengan hitungan. Perhatikan gambar-gambar yang tampil pada video ini. Ini formasi gerakan C. Perhatikan gambar-gambarnya pada video tersebut. Ini formasi gerakan D. Ini. Tuh gambarnya sangat menarik. Kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan ayo renungkan. Nilai-nilai apa yang kamu pelajari hari ini? Apakah kamu sudah bisa bekerja sama dengan teman-temanmu yang berbeda? Kegiatan selanjutnya yaitu kerjasama dengan orang tua. Berlatihlah tarian bungkong jumpa dengan orang tuamu. Mintalah pendapat mereka mengenai gerakanmu. Selamat belajar. Semoga kita semua sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.